Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, para petani ikan gabus dimanapun berada. Ya, saya bikin video lagi pagi ini, udah lama nggak upload. Ini alhamdulillah ada teman juga dari mana Pak? Palembang. Dari Palembang. Dari mana tadi alamatnya? Indralaya. Indralaya. Indralaya Utara. Indralaya Utara, Sumatera Selatan. Kabupaten masuk Indralaya ya? Termasuk Kabupaten Oh, Ogan Ilir ya. Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nah, ini beliau ini jauh-jauh dari Palembang ke sini ya, niatnya belajar. belajar. Nah, jadi saya rekam sekalian lah, saya rekam nanti siapa tahu pertanyaan-pertanyaan sama dengan pertanyaan teman-teman yang ada di YouTube yang ingin budidaya ikan gabus, baik pembibitan maupun pembinihan. Ini kebetulan untuk saat ini memang ikannya masih kosong karena setelah kemarau kemarin banyak yang mati, airnya nggak mencukupi juga, akhirnya ini bibit sementara kosong, jadi cuma tanya jawab biasa. Kita sambil ke belakang di kolam sana. Pak Nila nih. Ya ini kan nila. Oh, ikan nila. Ikan nila ini Pak ya. Jadi untuk gabus pertama memang kalau mau budidaya ya, budidaya. Pembenihan maksudnya. Kita harus punya pakan indukan. Masuk pakan indukan itu pakan apa tuh? Ya ikan ini. Nah, ikan nila ini, ya ikan nila ini saya sengaja budidaya. Itu tujuannya untuk pakan indukan gabusnya. Kadang nila, kadang lele. Jadi dimulai dari harus bisa membudidaya lele dan nila juga lebih bagus karena nanti kaitannya ikan-ikan ini untuk mensuplai indukan ikan gabus. Jadi untuk indukannya itu dikasih ikan Pak pakannya, bukan pakan sentrat. Tujuannya biar telur indukan itu bagus, alami, proteinnya dari protein ikan langsung. Ikan hidup itu. Ikan hidup. Ya, kalau nggak ada ikan ya mungkin kata. Kalau kata kan mungkin nyari di sawah agak susah. Nah, makanya harus kalau bisa ya bisa membudidaya lele sama nila. Anaknya nanti bisa kita pakai. Ini contoh ini. Ya bisa dibilang saya korbankan lah gitu loh. Tapi ya insya Allah indukannya nanti bagus. Dari indukan gabus tadi ya. Nah, ini kolamnya kecil aja. Jadi kalau mau kasih makan gabus dia nyaroknya gampang. Nah, ini di samping rumah. Pakannya ini ya. Iya, di samping rumah ini cuman kecil. Kita ke belakangnya. Ini termasuk apa ini Mas? Ini kan hias, ini kan hias. happy, ini kemana adiknya nitip ke sini. Kita ke belakang. Ini termasuk kolam-kolamnya. Nah, ini kolam-kolam saya Pak. Ini kolam-kolam saya. Ukurannya berapa meter? ya ini bisa dilihat sendiri. Beragam. Memang agak beda-beda desainnya. Bisa kolam. Yang kecil-kecil ini Pak, ini untuk indukan. Nah, yang sebentar masih kosong nih, ini untuk indukan. Untuk indukan ikan gabus. Ya, yang sudah sepasang-sepasang. Saya taruh sini, situ ya. Terus itu satu pojok itu bisa. Terus belakang sana itu dekat situ itu juga. Nah, yang untuk mulai yang agak lebar-lebar ini nantinya untuk pendederan benih. Setelah sudah bertelur, dipindah ke sini. Oh, yang agak lebar. Bisa dipindah telurnya, bisa dipindah ikannya. Nunggu netes Mas, misalnya nunggu netes setengah bulan, boleh dipindah. Kalau umumnya itu umur berapa Mas baru bisa dipindah? Umumnya ya, kalau saya sudah uji coba, ini ada pertanyaan ya memang, kapan mindah benih misalnya, kapan mindah benih dari indukan ke kolam lain gitu kan ya. Itu saya sudah mencoba beragam, sudah eksperimen, itu bisa semua Mas. Dari mulai telur sampean pindah bisa. Ya. Telur dipindah bisa. Jadi begitu semalam nelur, besok telurnya dipindah bisa. Tapi kalau bisa jangan paginya ya, dia masih rentan, masih belum, ini telurnya masih sangat lemah. Jadi nelurnya mungkin hari ini atau semalam, mindahnya besok. Itu dipindah. Mindahnya pakai gayung. Ini cuma sampel di kolam ya, tapi nggak ada sampelnya. Ini cuma kolam itu sampel videonya. Setelah menetas itu pasti pakannya apa itu? Nah, setelah dipindah mungkin sampai pindah telur, oke, pindah telur. Nanti itu netes umur 3 hari. Netes total itu 3 hari. Setelah 3 hari itu nanti umur seminggu itu mulai sudah dikasih makan. Makannya ada 2 pilihan Pak. Satu cacing sutra, kedua kutu air. Kutu air. Coba barisin aja tuh. Sampai nggak apa-apa.
Ini sambil videonya cuman untuk kolamnya aja, cuman nggak ada sampelnya, kebetulan pas lagi kosong, nanti teman-teman didengarkan informasinya aja. Nah, bisa mindah telur Mas. Cara mindahnya pakai gayung. Kalau saya pakai gayung, jadi air itu diambil sekalian. Jadi telur sama air jadi satu. Gitu. Lebih bagus sih langsung dari gayung ke sini. Agak biar nggak, kalau pindah ke ember dulu, dari ke ember dulu, ember satu ke sini kan dia pindah-pindah. Takutnya bermasalah. Kalau takutnya bermasalah males, nunggu netes saja Mas, boleh. Berapa hari? Umur 5 hari dipindah juga apa-apa. Itu pun enak juga. Setelah netas itu ya. Netas itu pokoknya 3 hari total. Jadi 2 hari itu mulai gerak-gerak gitu telurnya. Umur 3 hari mulai netas total, ya 4 hari lah hampir. Itu udah pure. Itu dalam satu induk bisa mengeluarkan berapa ribu anak itu Mas? Pertanyaan kedua, dalam satu indukan itu berapa ekor jumlah benihnya ya? Itu tergantung ukuran induk. Ukuran induk semakin besar ya semakin banyak. Ya. Contoh saya ambil ukuran setengah kilo itu 500 gram ya. Itu 1,2 kilo indukan betina dan jantan segitu. Itu rata-rata itu antara 5.000 hingga 6.000 ekor. Satu indukan. Ya, jadi banyak sebenarnya Pak. Satu gabus itu bisa menghasilkan 5.000 ekor loh. Gitu. Hingga 6.000 bahkan. Gitu. Berarti kalau seandainya induan itu sampai berat 1 kilo itu mungkin lebih banyak Lebih lagi. 7.000. Bisa sampai 7.000, saya pernah ngitung itu. Induan 1 kilo ya 1,1 lah, sekilo saon lah. Itu bisa 7.000. Semakin besar ya semakin nambah lagi. Berarti kalau ikan gabus itu enggak kayak ikan grameh atau ikan apa itu yang telurnya di peleset itu apa namanya? Oh ya, Jadi enggak ikan gabus enggak. juga ya? Jadi kalau grameh, patin, bahkan patin disuntik kan? Disuntik untuk biar bertelur. Kalau gabus enggak, Pak. Gabus ini dia benar-benar alami. Mengeluarkan sendiri dia. Dia bertelur sendiri tanpa bantu campur tangan apapun. Kalau nggak nelur Mas, ya biarin. Nggak bisa dipaksa dong, nggak bisa. Nunggu ya. Nunggu. Kita nggak bisa maksa. Perkawinan, Mas, ya? Nah itu jadi dia nggak bisa dipaksa. Mas ini kok udah sebel nggak nelur-nelur ya, biar nelur gimana ya? Nah ilmunya kalau saya cuma dikasih makan ikan-ikan hidup yang bagus. Nanti biar dia proteinnya bagus, dia akan indung telurnya akan mengisi sendiri. Nanti ketika waktunya mijah dia akan bertelur sendiri. Jadi suplai yang terbagus jadi makanannya. Nggak ada obat perangsang. Saya nggak pernah pakai gitu loh. Memang karakter ikannya seperti itu. Kalau patin kan bisa disuntik. Budidaya ikan semua ada kurangnya ya ada lebihnya. Saya ngambil perbandingan gini aja Pak. Pembesaran dan pembenihan. Itu aja. Itu kalau menurut saya itu lebih menguntungkan pembenihan. Ya, satu, waktunya cepat. Benih itu 3 bulan sudah kita rilis. Penghasilan ya. Ya, untuk penghasilan. Semua jenis ikan. Nila, lele, itu sedikit lebih menguntungkan di pembenihan. Nah, tapi pembenihan itu lebih repot. Ilmunya lebih susah, lebih ribet, lebih telaten. Gitu loh. Jadi kalau pembenihan itu satu kelebihan dia tidak butuh waktu lama. Sebulan 2 bulan sudah rilis itu bibit. Kalau pembesaran kayak gurame misalnya atau gabus juga sama, butuh 10 bulan, butuh setahun baru dia menghasilkan. Tuh. Ya, kalau sistem semua pembenihan saya ngambil pembenihan mak saya ini, jadi induknya beli sama Mas itu kan Lele gabus. Gabus. Ya, tadi kalau dibilangkan kalau kita ngambil dari alam kan belum tentu gitu kan. Iya susah Pak. Nah, susah kan. Buktinya saja nggak ada indukan sekarang. Itu udah pasti ini bukti nyata Pak. Bukti nyata bahwa gabus itu nggak mudah. Nanti saya ada modal beli induan dari Mas itu kalau sepasang sampai berapa itu? Umum ini memang pasaran Pak ya, 1 juta sepasang. Sepasang itu ya? Sepasang. Oh. Tapi saya nggak pernah jual selama ini, jujur nggak pernah Terus jual. Gimana kalau menganjurkan suruh pembenihan yang lebih cepat menghasilkan? Ya nanti lihat sikon. Jadi mungkin kalau saya indukan saya lebih, ya saya bagilah, itu saya bagi. Jadi bukan berarti 1 juta, wah enak untung loh. Buktinya nggak pernah ngedol ke saya ki. Tangguh dewe lumayan loh, gitu. Jadi bukannya 1 juta kok mahal men. Loh itu 1 juta kita jual kok, kayak gitu loh. Gitu loh.
Karena emang nyari susah, indukan itu susah Pak, Ya, susah. intinya Ini saya menyaksikan sendiri ya, ini kan kosong semua, ini kosong kosong. Yang ada tuh yang ada tutupnya biasanya. Ini habis saya isi. Ini kan saya buka ini nggak ada ikan. yang ada itu ada induknya ya. Ini mau pindah dari sana itu, satu yang ada itu. Tuh. Atau sampean coba aja dari alam. Wis uji coba-coba wae dewe-dewe gitu. Jadi supaya dipasangke atau ngambil 5 ekor jadi satu kolam. Dari 5 itu yang berantem yang mana, yang mati yang mana, kok yang hidup 2 ya itu yang sepasang. Bisa Pak pakai tadi situ Pak. Sampean dapat indukan nih, aku nggak ngerti, nggak tahu nih jantan betinanya jodoh apa enggak. Saya punya 6 nih Mas, tak masukin kolam satu kayak gini, satu kolam misalnya. Ada yang berantem, ada yang lecet, ada yang mati Mas. Ya udah nggak apa-apa, ambil aja yang mati. Nanti yang sisa itu biasanya yang sepasang. Dia bertahan, dia hajar yang lain, itu yang akan hidup. Itu teknis juga bisa seperti itu. Gitu ya. Bisa. Gitu loh. Ya alhamdulillah lah. Bisa itu nanti sampean pakai cara itu. Oh enggak ngendok-ngendok Mas. Ya sabar. Saya pernah itu Pak, 3 bulan saya baru dapat. Maksudnya 3 bulan itu saya beli 16 kilo, total 30 ekor lebih, yang jadi cuma 3 pasang. Cuma 6 biji. Itu pun dalam kurun 3 hingga 4 bulan baru dia bertelur. Bayangin loh 16 kilo loh, 30 ekor loh kan. Jadi segitu. Lebih mudah lagi kalau sampean dapat indukan dari alam. Kalau di Indralaya masih banyak sungai ya. Ada apa ya, berayaan lah ngomong ya, berayaan itu. Nah, sampean sebisa mungkin gabus yang di sekitar rebayan itu diambil. Karena ada sepasang Itu pasti sepasang. Itu pasti sepasang. Mbah dipancing entah diserok, misal kok ada cedokan cilik, kok anak-anak nih, jelas sih anak sepasang. Wis kuwi dikuras wae cedokane. Itu jelas sepasang. Itu saya jamin, Pak. Itu sepasang. Itu udah saya pastikan itu jodoh. Saya pernah 2 kali seperti kayak gitu. Lah umuran 2 minggu langsung telur. 2 minggu telur. Pernah alami ngambil kayak gitu. Pernah ngalami saya. Ada tetangga kan melok-melok ya. Mas ini ada indukan gabus. Lek jere sing kata yang nyerok itu di sana udah ada anak-anaknya, udah sarang. Nah, disasar sama dia dapat ini masa pasang. Apa iya. Wah, beruntung sampean. Besar lagi indukan itu, 1 kilo lebih. Di tempat dia 12 hari telur. Tapi belum saya beli waktu itu. Orang itu mau nyoba sendiri. Ya wis aku no, urusono tak dodoi wis ngono. Kok lek punya anakan tak jual sampean yo, kok golek pembeli. Ya wis enggak masalah aku. Lama-lama lah piye? Anaknya do hilang yo, dipindah Mas aku ngono. Kasih pakan. Wis ki intinya dia enggak telaten. Wis tak tuku nang indukanmu aku ngono. Yaudah nanti bagi anaknya ya iya, tak ambil itu Pak. Di sini sebulan ya nelur lagi. Gitu loh. Wah, kalau kemarin itu waktu kemarau, orang nyarikan gabus itu bisa nyampe dapat 50 kilo di dalam 1 hari. Itu kan kering. Oh iya, Kering itu iya kan, iya. jadi rawa itu kan. Ah. Orang bahasanya orang Palembang itu ngodok itu kan. Kalau awak dhewe ini gugu. Oh gogoh ya. Nah, wah masalah. Nah itu Pak, itu momen sebenarnya. Itu kan musiman. Aku belum ke situ arahnya. Saya ini setelah aku budidaya gabus ini ya, ngeliat kayak gitu tuh, ngeliat ikan gabus yang lemu-lemu tuh seneng gitu loh. Karena untuk mendapatkan itu susah. Wah, lemu-lemu. Iya. Di sana itu. Kalau pas musim seperti itu ya memang harga gabus murah. Banyak di mana ketemu jual sih model sekarang ini. Enggak susah. Nah, kelebihan gabus di situ. Jadi ketika musim kemarau dia murah, kita kan misalnya kita budidaya, ini kita jual pas harga langka kan. Kalau udah punya kolam kan bebas ngejual kita. Pas larang dol, pas murah ya ben gede dhisik kan gitu. Sampai berapa kemarin itu kemarau itu? Murah. Ikan gabus. Apalagi kalau di Indralaya, saya kan dari sana juga, saya kan organ kampung Ilir Pak. Oke saya. Kalau sampai lat tol itu di kilometer 277. Itu tempat saya, kampungku. Kampung mamaku di sana. Ini tempat mbahku toh. Tempat mbah saya ini Pak. Sampai asli orang sana kan. Ya aslinya keluarga di sini semua. Cuma orang tua yang di sana. Ketika lebaran yang ngumpulnya di rumah ini. Tempat mbah ini. Ini saya kerja di Bandar Lampung. Oke, ini waktu rekamnya sekitar 2 menit lagi. Mungkin setengah saya tutup teman-teman ya. Ini maaf. Ini banyak pertanyaan, nanti sampai teman-teman ikuti aja videonya. Maksudnya mungkin nggak semua pertanyaan
terekam di video ini. Jadi ini udah menurut saya udah cukup lengkap juga. Mungkin pergi ke closingnya. Mungkin ada kesimpulan pertanyaan apa Pak? Cukup lah. Cukup ya. Nanti mungkin teman-teman saya sambung secara pribadi dengan. Oh ya Pak, siapa Pak? Pak lali tanya lah aku. Saya Pak Suprawito. Pak Suprawito. Masih? Saya Mas Denny. Mas Denny dengan Pak Suprawito nih, bapak dan anaknya ke sini dari Indralaya belajar. Ini udah kita record, udah kita rekam pertanyaan-pertanyaannya. Memang nggak ada sampel, nggak ada contoh. Ini saya cuma ngambil video suara aja. Karena memang ya memang nggak ada indukan, nggak ada benih, masih lagi proses regenerasi. Ya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang budidaya. Nanti sampai kalau udah nyampe rumah bisa dilihat nanti video ini. Iya. Coba saya upload nanti, saya edit dulu untuk mengulang pertanyaan lagi. Ya. Nah, itu saja teman-teman. Terima kasih atas keikutsertaannya di YouTube saya. Ya YouTube yang nggak seberapanya, ya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang masih mulai belajar budidaya ikan gabus. Oke, karena lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.